Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan akhir dari surah Ali Imran, yaitu ayat ke-200. Jadi mulai pekan ini dan pekan-pekan yang akan datang, insya Allah kita sudah masuk ke bagian yang keempat dari tertib mushaf Al-Quran, yaitu suratun Nisa. Sebelum masuk ke tafsir Al-Quran surah An-Nisa, ingin kami awali dengan munasabah dulu, keterkaitan antara surah Ali Imran dengan Al-Quran surah An-Nisa. Di Al-Quran surah Ali Imran, Allah SWT menutup pada ayat 200 dengan memanggil orang-orang yang beriman untuk tetap bersabar, tetap memiliki kesabaran, untuk tetap bersiap siaga, dan diakhiri dengan perintah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Kemudian di Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, Allah SWT mengawalinya dengan memanggil manusia. Ya ayuhan nasuttaqu, wahai manusia bertakwalah kalian. Ini ada satu keterkaitan yang sangat erat dari penghujung Ali Imran dengan awal Al-Quran surah An-Nisa. Kemudian yang kedua, di Al-Quran surah Ali Imran yang sudah kita kaji, Allah SWT banyak menceritakan dakwah al-Islam disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang ahli kitab, khususnya orang-orang Nasoro. Hampir 80 ayat Allah turunkan terkait dengan mereka untuk membantah argumen-argumen mereka yang keliru, baik tentang Allah maupun tentang Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian di dalam Al-Quran surah An-Nisa, Allah pun masih nanti menyampaikan bantahan. Di An-Nisa itu ada ayat yang Allah menerangkan ketika orang-orang Nasoro menyampaikan pengakuan bahwa Al-Masih itu dibunuh, maka Allah menerangkan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subbiha lahu. Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa tidak disalib, walakin subbiha lahu, akan tetapi yang diserupakan. Kalau serupa pasti tidak sama. Wong identik saja itu tidak sama dengan otentik, apalagi serupa. Maka seperti ada ungkapan
bagai pinang dibelah dua, itu ya tidak sama, pasti ada perbedaan. Allah menyampaikan Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Ini keterkaitan Al-Quran surah Ali Imran dengan Al-Quran surah An-Nisa. Kemudian di Al-Quran surah Ali Imran Allah menerangkan tentang karakter orang-orang munafik ketika sampai kepada mereka perintah untuk berjihad. Mereka ngembosi orang-orang beriman yang akan berangkat berperang. Sehingga Allah ingatkan di Al-Quran surah Al-Imran kan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina qalu ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu gusal law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang yang duduk-duduk kemudian mengatakan kepada saudaranya yang akan bepergian atau yang akan berperang, mengajak mereka untuk tidak ikut dengan mengatakan duduk-duduklah bersama kami karena kalau perang nanti kalian akan mati. Maka di Al-Quran surah Ali Imran di Al-Quran surah An-Nisa Allah juga menerangkan tentang karakter orang-orang munafik. Kalau ini kaitannya juga sama. Orang munafik itu karakter utamanya kan malas. Sehingga Allah menerangkan tentang karakter mereka itu di An-Nisa, nanti ketemu ayatnya. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berupaya untuk menipu Allah. Bagaimana yang mereka lakukan ketika mereka berdiri hendak sholat malas? Ini karakter utama orang-orang munafik itu malas. Muzabdabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula. Karakter yang kedua dari orang munafik itu hatinya diliputi keraguan-raguan. Jadi di Al-Baqarah ada, fi qulubihim maradun, di Al-Quran surah Ali Imran ada, di Al-Quran surah An-Nisa juga nanti kita akan temui ada karakter orang-orang munafik. Ini beberapa keterkaitan antara Al-Quran surah Ali Imran dengan Al-Quran surah An-Nisa. Sekarang kita masuk ke tafsirnya. Al-Quran surah An-Nisa. An-Nisa itu artinya adalah wanita. Termasuk ke dalam kelompok surah-surah Madaniyah. Surah-surah yang turun setelah era Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Yathrib. Jumlah ayatnya ada 176 ayat. Turun setelah Al-Quran surah Al-Mumtahanah. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Kemudian Ibnu Murdawai juga meriwayatkan dari Abdullah ibnu Nuhai'ah dari saudaranya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan bahwa ketika surah An-Nisa diturunkan, Rasulullah SAW bersabda tidak ada tahanan lagi. Ini dalil-dalil yang menjadi sandaran tentang kemadaniyahan surah An-Nisa. Dan nanti dalam Al-Quran surah An-Nisa kita akan awali setelah perintah untuk bertakwa, diawali dengan al-ahwalus sasiyah, diawali dengan menjelaskan hukum-hukum keluarga, dari mulai hukum tentang pernikahan, hukum tentang kewajiban-kewajiban suami terhadap istri, sampai kemudian nanti kita akan belajar mawaris. Kalau sudah sampai dengan Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 ayat 12,
Nanti kita akan belajar menghitung waris. Ketika nanti masuk pada materi tentang waris, Bapak Ibu, jangan pernah punya pikiran, warisan kah diperebutkan. Ini bukan masalah memperebutkan, masalah ketaatan terhadap aturan Allah. Perkara setelah diterima, kemudian mau diinfakkan, itu haknya ahli waris. Karena membagi waris itu hakikatnya adalah ibadah. Sebab ada aturannya. Nanti ayat 11, 12 itu tentang ketentuan waris. Kabar gembira orang yang melaksanakan hukum waris berdasarkan Al-Quran surah An-Nisa ayat 11-12 itu ada pada ayat 13. Yang tidak mau ancamannya ada pada ayat 14. Orang yang meninggal tidak punya keturunan, kalalah, tidak punya orang tua, diatur di An-Nisa 176. Dan Bapak Ibu, ayat tentang waris merupakan ayat yang rinci, tidak perlu tafsir, hanya perlu bantuan guru matematika untuk melaksanakan penghitungannya. Sebab sudah Allah sebutkan siapa dapat berapa, siapa dapat berapa. Sehingga kalau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bagi waris itu gampang. Yang susah ketika ada anggota ahli waris yang tidak mengimani aturan itu. Itu yang susah. Makanya yang gampang digembirakan dengan ayat 13. Yang susah ditakut-takuti dengan An-Nisa ayat 14. Karena Al-Quran sifatnya basyirun wa nadhiru, sebagai memberi kabar gembira dan sebagai peringatan. Yang celaka adalah digembirakan dengan surga tidak tertarik, ditakut-takuti neraka tidak takut. Ini yang celaka. Berarti tipenya tipe sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kayak orang tawane nyenengan anaknya duit gelem mau. Ya wis tak tinggal ben kaliran mong. Ini mong ka. Dan kepin. Ini sebagai pengantar. Kemudian Imam Hakim di dalam kitab Mustadraknya itu menyampaikan melalui jalur Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nisa terdapat 5 ayat yang paling disukai oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau menyampaikan terdapat 5 ayat yang tidak suka hal itu bagiku bila ditukar dengan dunia dan seisinya. Jadi ada 5 ayat dalam An-Nisa itu yang sangat disukai oleh Abdullah bin Mas'ud. Yang pertama ada di An-Nisa ayat 40. Nanti ayatnya apa insya Allah diterangkan ketika sudah sampai, supaya penasaran, jadi kan ngajinya datang lagi. Kalau dijelaskan sekarang kan wis ngerti ayat 40 berarti kurang 175. Kemudian yang kedua ada di An-Nisa ayat 31. Apa isinya? Yang ketiga ada di An-Nisa ayat 48. Kemudian yang keempat ada di An-Nisa ayat 64. Kemudian yang terakhir itu ada di An-Nisa ayat 110. Itu 5 ayat yang paling disukai oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi seandainya ada orang nawari, tak tukar dengan dunia dan segala isinya, enggak. Saya maunya 5 ayat. Kalau saya tambah 1 ya Pak. Saya tambah 1 surah Az-Zumar ayat 53. Itu ayat yang paling menggembirakan bagi kita manusia. Apa isinya? Silakan nanti di rumah baca sendiri ya. PR. Sekarang kita masuk ke ayatnya, Bapak Ibu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Tentang makna an-nasu sudah pernah kami jelaskan ketika mengawali pembahasan suratul Baqarah ayat 21. Tapi karena sudah lama ingin saya ulangi Bapak. Allah Subhanahu wa taala itu menyebut kita dengan 4 sebutan ya. Yang pertama an-nasu, bahkan diberikan untuk nama surah an-nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, sampai selesai ayat. Kemudian yang kedua Allah menyebut kita dengan al-insan. Ini pun menjadi nama surah al-insan. Kemudian yang ketiga Allah menyebut kita manusia dengan al-bashar. Al-bashar. Kemudian yang keempat Allah Subhanahu wa taala menyebut kita dengan nama Bani Adam. Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Kalau Bani Adam anak keturunan Nabi Adam. Kalau al-bashar itu penampilan. Maka hanya kita manusia itu makhluk yang bisa berdandan, suka berdandan, karena penampilan itu sangat diperhatikan. Apalagi yang mau tampil, baik tampil wawancara maupun tampil di panggung, itu pasti penampilannya diperhatikan. Bahkan zaman sekolah dulu itu sampai kaos boxernya aja kan diatur ya Pak. Jadi kalau pakai baju putih dimasukkan ke celananya biru, bajunya putih, OSIS. Itu kalau mau rangkepan harusnya kaosnya singlet gitu ya. Dulu gambarnya soang Pak, ada soang di. Kalau sekarang kan sing penting rangkepan, jadi kaos kelihatan sininya. Di bawah lehernya kelihatan. Kalau zaman dulu kan diatur. Diingatkan oleh guru-guru kami pelajaran PKK. Ajining diri ono ing busono. Itu ada tertib aturan. Ini karena manusia adalah al-bashar. Bahkan ada orang yang sangat memperhatikan penampilannya agar senantiasa sempurna. Kalau mau berangkat kacaan lagi. Dan tidak lupa di saku belakangnya ada sisirnya. Ini ada sisirnya. Dan kalau sampai ke tempat helmnya lepas, sisiran dulu. Ini al-bashar itu memperhatikan penampilan. Terus ada juga yang karena memperhatikan penampilan itu, kalau ada acara pengennya tampil beda. Sehingga kalau kondangan mesti beli baju lagi. Jadi kalau sebulan kondangan 7 kali, ya beli baju 7 kali. Nanti seragam keluarga ya, kelihatan. Ini rombongan keluarga mana kan? Itu al-bashar, penampilan. Kemudian al-bashar juga dimaknai makhluk yang memiliki kebutuhan dasar yang sama. Butuh makan, butuh minum, butuh berkeluarga, ini al-bashar. Maka di Al-Quran surah Fussilat ayat yang ke-6 Allah menyampaikan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiru wa wailul lil musyrikin. Katakan wahai Rasul kepada pengikut-pengikutmu, kepada umatmu, aku adalah basyar seperti kalian. Maka Rasul pernah bilang kepada 3 orang pemuda yang datang ke rumahnya, bertanya kepada Ibunda Aisyah, bagaimana amal ya Rasulullah? Ibunda Aisyah cerita amalnya begini dan begini. Terus satunya bilang, aku tidak akan menikah, aku akan ibadah, aku tidak akan tidur, aku akan qiyamul lail, aku tidak akan makan siang hari, aku akan sholat. Rasul keluar kemudian bilang, aku manusia seperti kalian. Jadi al-bashar adalah makhluk yang memiliki kesamaan sifat, apapun rasnya, sifatnya sama, sifat-sifat dasar Bapak Ibu. Apapun bangsanya,
apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, kalau belum makan pasti lapar. Itu al-bashar. Ya, orang gagah perkasa bagaimanapun tidak makan 2 hari 2 malam, ngelih. Belum tidur, ngantuk. Kebanyakan tidur, ngantuk juga. Masih ingat zaman sekolah itu, kalau pulang kemah kan ngantuk. Kalau pulang kan balas dendam apa-apa. Habis sisa sek buka subuh. Habis subuh tidur lagi. Ternyata hutang tidur itu tidak bisa disauri. Orang lunas-lunas sih. Ngantuk, maning itu adalah al-bashar. Kebutuhan yang ada pada semua manusia. Bagaimana dengan al-insan? Al-insan itu bisa dimaknai dua. Yang pertama, al-insan maknanya sesuatu yang nampak. Maka kita jumpai dalam ayat-ayat Al-Quran itu Allah mengemudiankan al-insan mendahulukan al-jin. Az-Zariyat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Kalau al-jinnu itu artinya tertutup, al-insa itu artinya nampak. Maka orang yang akalnya tertutup disebut majnun. Majnun. Tahu majnun ya? Akalnya tertutup. Nah, kalau kita al-insan itu nampak, bisa kelihatan. Yang kedua, al-insan juga diambil dari kata an-nisyan, artinya lupa. Makanya kalimatnya al-insanu makhlul khata wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Bapak Ibu jangan punya anggapan lupa itu tidak baik. Lupa itu baik. Ada kalanya. Tapi ada kalanya tidak baik. Kapan lupa itu baik? Ketika mendapati peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Lupakan. Bong-bong. Dimarahi orang, lupakan. Bong-bong. Prasmanan kehabisan, lupakan. Bong-bong. Kondangan kecepatan, turungan acara, lupakan. Bong-bong. Kalau diingat-ingat, degel terus. Tapi ada juga yang tidak boleh dilupakan. Utang, jangan dilupakan. Ditagih ngomongnya apa? Maaf ya mas, manusia tempatnya salah dan lupa. Aku lupa utangnya berapa ya? Yang nagih jengkel malah dengan anggaran utang lah, kelalenan. Jadi lupa itu juga manfaat. Ini al-insan. Saking lupanya manusia itu, kita itu semua Bapak Ibu, senangnya ngilang-ngilangakan. Tahu ngilang-ngilangakan? Tahu Mi? Apa bahasa Arab ini? Ngilang-ngilangakan itu la yashkur, tidak bersyukur. Kan gitu Pak. Contohnya gini lah, mau makan nasi ada, sayur asem ada, tempe goreng ada, ayam goreng ada, kerupuk ada, yang tidak ada sambel. Ngomongnya apa? Lamonana sambel tala enak. Ya udah buatin sambel, taruh di meja. Nasinya kita ambil, ayamnya kita ambil, sayur diambil, tempe goreng ambil. Silakan makan sambel. Gelem apa ora kira-kira? Tidak mau. Ini yang begitu banyak diabaikan, yang diingat yang tidak ada. Itu namanya ngilang-ngilang akal. Itu kita manusia. Makanya kata Allah, innallaha dzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Itu al-insan ya. Nah, kalau bagaimana dengan an-nas? Ini yang kita kaji pada pagi hari ini. An-nas itu terkait dengan karakter manusia yang tidak berhenti, tidak mau tetap pada satu keadaan. Bapak Ibu masih ingat Maret 2020 sampai dengan Juli 2020 apa yang terjadi? Bapak Ibu kemana? Hah? Di rumah kan?
Acaranya pintu depan, pintu belakang, muter. Masjid pada tutup kan. Gang pada tutup. Acaranya mau adep-adepan, bekaro bojone begitu ya. Akhirnya apa yang banyak terjadi apa? Orang merasa bosan. Biasa pagi ke masjid, habis itu beraktivitas. Ini bangun tidur, apa ya gitu. Iya, karena kita itu anas. Banyak yang merasa suntuk di rumah. Nggak mau kemana, wong jalan ditutup semua, lockdown kan gitu ya. 4 bulan. Ya. Sama dengan bapak-bapak ibu-ibu yang beraktivitas. Kemudian yang namanya orang bekerja kan ada selesainya. Ada masa purnanya. Sunatullahnya begitu. Maka sebelum purna sudah merencanakan acara. Ngodong seorang penyambut gawe, pan aktivitasnya apa. Nah, pekarangan di rumah agak luas. Memelihara ayam, lele, nandur kangkung, nandur kentang kan gitu kan. Untuk kegiatan kan apa? Bukan masalah pendapatannya, itu nomor 2. Yang penting ada kegiatan. Maka pertanyaan seperti begitu. Jenengan purna Pak? Iya. Sudah merencanakan apa? Paling gampang ya Pak nih, merencanakan purna. Ini purna. Kegiatan apa? Ya kegiatannya pensiun. Namanya pensiun ya pensiun semua. Ya sehari 2 hari tapi berhari-hari sudah mulai. Nah, itu kegiatan siangnya. Nah, sorenya gampang di Tegal Kak. Kegiatannya apa? Pengajian. Sudah kalau di Tegal mau ikut pengajian sepekan diikuti semua ada. Habis asar sampai habis subuh ini kan ada. Ikut aja pengajian. Jadi begitu selesai tidak bekerja, ilmunya nambah Pak. Akhlaknya semakin, malah lama-lama malah bisa ngisi pengajian kan. Karena ngaji terus kan itu. Punya kemampuan dasarnya sudah ada, diasah, ternyata bisa. Itu anas. Karena tidak bosan dengan satu keadaan, manusia punya sifat bosan. Inilah hikmahnya kenapa Allah SWT memberikan perintah ibadah kepada manusia tidak satu jenis. Kalau malaikat kan Allah ciptakan, ada yang disuruh sujud, ya sujud terus sampai yaumul qiyamah. Yang disuruh membersamai kita, raqib atid, yang membersamai kita terus. Tapi kita kan ibadahnya macam-macam. Ada ibadah namanya makan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Makan itu ibadah. Makan syarat tuh Pak. Nah, berarti ada ibadah minum. Ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu, minum. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Aja kewargen, ibadah. Ketika ketemu lawan jenis suka, silakan nikah. Nanti ayat ketiga. Pak, deleng natunya kayong mengi ini Pak, gue Pak. Emas, perak, pengen. Ya Pak, dapatkan. Caranya bagaimana? Caranya adakan tijarah. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Itu nanti kita terangkan di An-Nisa 29. Ini oleh Allah diizinkan, tapi ada aturan main yang harus diikuti. Termasuk karena punya sifat yang tidak bisa berhenti pada satu keadaan, manusia itu punya sifat bosan, Bapak. Sehingga kan sering mendengar ungkapan ya. Orang kalau disuguhi makanan tertentu, ngomongnya bosan. Esok sarapan ponggol ya. Jadi ponggol ada tempenya apa tidak? Ada ya. Nanti siang makan sayur asam tempe goreng nih. Nanti sore makan sayur lengko. Lengko ada tempenya ini, ada tempenya. Besoknya lagi nasi sama tempe yang jatuh ke dalam melayah, dipecek-pecek sama akhirnya tempe geprek.
Apa tempe penyet? Oh, pecak tempe. Wis ganti orangnya Bapak Ibu. Tempe penyet. Pecak tempe. Coba, nggak usah lama-lama lah. 1 bulan aja suki begitu. Kira-kira bagaimana ngomong? Ya, lakamane. Lakamane ngapane? Lakamane wong dagang, kan iki gimana? Laka apa nih? Anggarane sing laka itu sing laka. Itu karena manusia itu punya sifat bosan. Makanya ya variasi. Ya. Ada kadang tempe, kadang tahu, kadang daging, kadang sesuai kesukaan Bapak Ibu. Tapi saya ingin pesan pada Bapak-Bapak ya Pak. Apapun yang disuguhkan oleh istri, jangan dicela. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Jadi meskipun ya dengan sudah ampun-ampunan gitu ya. Udah dimakan aja. Jadi semakin ampun-ampunan semakin dimakan. Istrinya, ternyata suamiku senang masakan kangkungan. Pakane kangkung terus enggak tidak. Makanya mau ditanya, bagaimana Mas? Masakan kangkungnya enak? Kalau bilang enak, nanti tiap hari dimasakin kangkung Pak. Ya. Jawab aja, nikmat. Berarti tiap hari boleh ya? Ya boleh, tiap hari dalam sepekan ya 1 kali aja ya. Kenapa? Nanti asam uratnya naik. Nanti bagaimana kalau makan terus suamimu kakinya lempang semua, bagaimana? Itu kan rasa bosan muncul. Ini an-nasu. Lah setelah Allah memanggil an-nasu, apa yang Allah perintahkan? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhan kalian. Kenapa harus bertakwa kepada Allah? Allah menjelaskan alasannya. Alladzi khalaqakum. Karena Allah yang telah menciptakan kalian. Idealnya makhluk itu ya tunduknya kepada Khaliq, bukan kepada makhluk. Yang diciptakan harusnya tunduk kepada yang menciptakan. Yang diciptakan harusnya nurutnya kepada yang menciptakan. Dan jangan coba-coba mengatur yang menciptakan. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah telah menciptakan kita. Termasuk menciptakan orang-orang sebelum kita. Al-Baqarah 21. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bapak dan ibu kita, Allah yang menciptakan kakek dan nenek kita. Terus sampai dengan min nafsi wahidah, Allah yang telah menciptakan Nabi Adam. Di surah Al-A'raf ayat yang ke-9 Allah menyampaikan, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Allah meletakkan Nabi Adam beserta ibunda Hawa di bumi, dan Allah siapkan ma'ayish, perangkat kehidupan. Kita kan sering berpikir rezeki itu hanya DUIT, duit, uang, fulus. Fulus penting, iya, tapi bukan segala-galanya. Ada rizki-rizki yang Allah siapkan tiap hari, tidak pernah tidak, harus kita nikmati, tapi tidak kita sadari. Oksigen itu rizki yang luar biasa. Wong kalau diberikan flu, penyakit flu ya, hidungnya rapat. Kalau masih satu masih mending. Kalau rapat dua-duanya, mangap-mangap kayak iwak mujair kurangan banyu ya. Napa? Ini ngelongo boy, rapat iwak itu. Gue anak balsem, rapat di balsem yang panas. Tapi apa orang ketika alhamdulillah oksigen isi gratis, coba bayar Pak. 1 tabung berapa coba?
cahaya matahari masih kita nikmati. Kita kalau mati lampu kan hawanya kiamat, iya, kiamat syukur. Padahal kalau matahari tidak terbit itu kiamat. Idza syamsu kuwirat, masih bisa berjalan di atas buminya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Masih meminum air yang Allah siapkan, itu nikmat yang luar biasa. Anggota tubuh masih bisa digerakkan, nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang bangun tidur karo ngulet ya Pak, perketak gitu ya. Kalau ngomong alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, itu kan nikmat yang luar biasa. Habis itu berwudu, habis itu qiyamul lail, habis itu tahajud, habis itu witir, habis itu ke masjid jamaah, itu kan nikmat yang luar biasa. Jangan sampai muletok terus ngeleleng maning. Orang gelem tahajud, orang gelem subuh. Coba lamun ngulet terus orang bisa balik maning Bapak Ibu. Apa yang terjadi juga? Darani ya. Kalau Allah mau mengambil nikmat Allah gampang. Qul ara'aitakum in akhadallahu sam'akum wa absarakum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih. Kalau Allah ambil penglihatanmu, kalau Allah ambil pendengaranmu, adakah Tuhan lain yang bisa mengembalikan? Tidak ada. Ini nikmat yang luar biasa. Maka atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah minta apa? Bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian Allah SWT juga menciptakan dari pasangan Nabi Adam wa khalaqa minha zaujah. Menciptakan dari Nabi Adam minha, dari bagian tubuhnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir beliau mengutip ya, riwayat bahwa Allah mengambil tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri paling atas. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, Allah ingin menunjukkan keagungannya, Allah ingin menunjukkan Allah lah sang pencipta. Menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada bisa. Ada orang yang Allah ciptakan tanpa perlu ayah dan ibu Nabi Adam. Maka Allah ingin menciptakan manusia dari seorang ayah tanpa ibu, ibu Hawa. Ciptakan. Wa khalaqu minha zaujah. Sudah. Wa bassa, dan memperkembangbiakan minhuma, dari keduanya, rijalan katsiran wa nisaa. Dari keduanya Allah ciptakan kemudian anak-anak keturunannya. Ada laki-laki, ada perempuan. Berapa? Katsiran. Oke Pak. Sekarang miliaran ya. Dua cara Nabi Adam diciptakan tanpa ayah ibu, ibu Hawa diciptakan ada ayah tidak ada ibu, anak-anaknya diciptakan dengan perantaraan ayah dan ibu. Maka Allah sampaikan di Al-Quran surah At-Tariq itu, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma ingzafiq yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Nah kita itu prosesnya yang Allah terangkan di Al-Quran surah At-Tariq. Kemudian untuk menyempurnakan tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan manusia, perantaraannya ibu, tidak perlu ayah. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sudah kita kaji di surah Ali Imran ya. Ketika Jibril datang kepada Maryam memberitahu bahwa Maryam akan punya anak. Idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubasysyiruki bi kalimatin minhu ismuhul masihu Isa ibnu Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Maryamnya jawab, qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha fa idza qada amrun ayyakula lahu kun fayakun. Kata Maryam, bagaimana mungkin punya anak?
belum ada laki-laki yang nyentuh saya. Kata malaikatnya, wong Allah pengen, gampang. Kata anak sekarang ganjil katanya gitu. Ganjil itu singkatan dari gampang dan kecil, itu ganjil. Jangan putunya jangan ngomong ganjil ki mbah, berarti gampang dan kecil. Mbak sing orang ngerti ya. Mbak kan zaman dahulu kala. Anak-anak kan sekarang ya. Itu Allah menciptakan anak turun Nabi Adam dalam jumlah yang banyak. Kemudian Allah juga menyampaikan di Al-Hujurat ayat 13. Allah jadikan anak keturunan Nabi Adam itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Kan di masjid ini aja kan kita berbangsa-bangsa ya Pak. Apakah yang ngaji pagi ini semuanya suku Jawa? Kan tidak ya. Tujuannya apa kata Allah? Lita'arufu, untuk saling mengenal. Setelah mengenal, tafahum, saling memahami. Setelah memahami, tarohum, saling menyayangi. Setelah menyayangi, ta'awun, saling menolong. Jadi kalau manusia kemudian saling memusuhi, itu sudah menyalahi kodratnya. Disuruhnya lita'arufu, saling mengenal. Kemudian Allah menyampaikan, mengulangi perintahnya. Kalau di awal kan ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Di penghujung ayat Allah menyebutkan siapa pencipta langit semesta itu. Wattaqullah, bertakwanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Karena ketika bertakwa kepada Allah, alladzi yang tasa'aluna, kalian saling meminta. Apa makna saling meminta itu? Allah lah yang punya hak membuat aturan halal dan haram. Laki-laki ketemu perempuan, ini kan haram. Supaya halal ya kepada Allah, maka Allah buat aturan namanya nikah. Syarat-syaratnya diatur. Begitu sudah siap, salamanlah dengan walinya. Hanya dengan mengucapkan nikahkan, kawinkan saudara dengan putri kami bernama Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian tunai, misalnya. Laki-lakinya bilang terima nikahnya dan kawinnya Fulanah binti Fulan untuk diri saya dengan mas kawin sekian tunai. Itu yang tadinya halal jadi, yang tadinya haram jadi, yang tadinya gandeng tidak boleh, sekarang boleh digandeng. Tapi begitu muncul kata-kata cerai, pegat, talak, yang tadinya halal menjadi haram. Maka jangan pernah berpikir, lah mungkin terucapan salah Bapak Ibu. Dalam al-Islam ucapan itu ada konsekuensi hukumnya. Saya membuat aturan Allah. Alladzi tasa'aluna, kalian saling meminta. Bil wal arham, karena ada hubungan silaturahmi. Di atas, tarik ke atas ya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka Bapak Ibu, saya ingin berpesan pada panjenengan semua, jangan pernah merasa inferior, minder. Begini-begini kita keturunan Nabi Adam alaihi salam. Jadi jangan serba minta kayong orang wanian Pak dadi wong Pak. Si bisa nih. Kayong minder nemen. Dijak walimah be ora gelem mangkat. Ora kongon ngomong be, ning ana kongon jago. Ora kon ngomong, ora sing ngomong anak petugas sih. Arane MC, Master of Ceremony. Oh, bukannya ngomong-ngomong ora, ngana kongon jago, kamu dibagini berkat balik. Melu pengajian yuk, yang ngomong ora, oh jago. Mesti ngomong anak DWK, ya kan? Ya, jadi kita itu keturunan Nabi Adam alaihissalam.
Maka jangan senantiasa rendah diri, rendah hati boleh, rendah diri jangan. Pan mertamu ya untap untuk. Di lawang itu buka malam melayu kan ini melayu. Jangan ya. Sama-sama aja di hadapan Allah semua orang sama kecuali takwanya. Ditutup dengan pernyataan Allah, innallaha sesungguhnya Allah kana adalah alaikum terhadap kalian raqiban. Raqib mengawasi. Allah mengawasi kita 24 jam Bapak Ibu. Allah tahu yang kita pikirkan, yang kita bisikkan, yang kita perbuat. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ini mohon izin kita ngajinya selesai 5.30. Karena ada hal yang akan kami diskusikan ya dengan DKM Masjid dan teman-teman setelah selesai. Tadi malam masih pesan-pesan, besok kita ngaji selesai jam 5.30 pas 5.30 bisanya Pak, kita delengi baisi sih mau ya. Kita tutup dengan membaca doa tafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.